Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya lah kita masih sempat mengadakan presentasi walaupun dalam keadaan virtual seperti ini. Tak lupa pula salam dan salam semoga tercurahkan kepada hariman kita Nabiullah Muhammad SAW. Nabi sebagai contoh, sebagai suri teladan, dan sebagai rahmatan lil alamin untuk kita semua. Baik, kembali lagi bersama kami kelompok 6. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmatullah SIP MSI yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikan tugas ini dengan tema uji konstitusional undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Sebelum saya memulai persentase, saya terlebih dahulu memperkenalkan satu persatu dari kelompok 6. Yang pertama Muhammad Farid Abdillah, yang kedua Rifka Rahmatul Awalia, yang ketiga Putri Awalia Nur, dan yang keempat saya sendiri atas nama Rahmat Hermawan. Baiklah, untuk pekan ke-11 kali ini kami membawa tema persentase dengan judul uji konstitusional undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Adapun yang melatar belakangi kami sehingga kami mengambil topik ini, kita sepakat bersama bahwasanya aturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Di Indonesia ada lembaga yang berwenang melakukan uji konstitusional, yakni Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau disingkat MK adalah alat kelengkapan kekuasaan yudikatif yang merupakan organ konstitusi. Sebagaimana tertuang di dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen, dan di dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Salah satu wewenang MK adalah judicial review. Judicial review bermula di Amerika Serikat sejak tahun 1803. Terjadi kasus Madison versus William Marbury. Namun di Amerika, judicial review dilakukan oleh Mahkamah Agung atau Supreme Court. Amerika tidak mengenal adanya lembaga Mahkamah Konstitusi. Judicial review telah diperbincangkan sejak dulu oleh para founding father Indonesia antara Supomo dan Muhammad Yamin. Supomo beranggapan bahwa judicial review tidak diperlukan karena memposisikan lembaga peradilan lebih tinggi dari lembaga lain dan bertentangan dengan konsep trias politika. Namun hal tersebut dibantah oleh Muhammad Yamin. Ia mengatakan bahwa judicial review itu diperlukan. Pengujian judicial adalah suatu proses ketika tindakan eksekutif dan legislatif ditinjau oleh badan yudikatif. Badan tersebut akan meninjau apakah suatu tindakan atau undang-undang sejalan dengan konstitusi suatu negara. Wewenang untuk meninjau sendiri biasanya diatur oleh konstitusi. Adapun rumusan masalah yang kami angkat dalam dalam presentasi kali ini berdasarkan latar belakang, maka tersusunlah beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa itu judicial review dan siapa yang berhak mengajukan judicial review? Yang kedua, bagaimana prosedur judicial review? Yang ketiga, sebutkan contoh undang-undang yang telah diuji konstitusi di Mahkamah Konstitusi dan menyebutkan hasil dari keputusan MK pada pengujian tersebut minimal 2 undang-undang. Yang keempat, apa yang terjadi jika suatu undang-undang yang isinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tidak dilakukan uji konstitusional. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami. Materi yang pertama adalah definisi judicial review dan siapa yang berhak mengajukan judicial review. Definisi judicial review. Judicial review merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. Pengujian oleh hakim terhadap produk cabang kekuasaan legislatif dan cabang kekuasaan eksekutif adalah konsekuensi dari dianutnya prinsip check and balance berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan. Oleh karena itu, kewenangan untuk melakukan judicial review melekat pada fungsi hakim sebagai subjeknya, bukan pada pejabat lain. Jika pengujian tidak dilakukan oleh hakim tetapi oleh lembaga parlemen, maka pengujian seperti itu tidak dapat disebut sebagai judicial review melainkan legislative review. Yang kedua, siapa yang berhak mengajukan judicial review? Seseorang yang bisa mengajukan yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, badan hukum publik atau privat. Yang keempat, lembaga negara. Materi yang kedua adalah prosedur judicial review. Yang pertama, pengajuan permohonan. Pengajuan permohonan diajukan secara tertulis berbahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 rangkap. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat nama dan alamat pemohon, uraian mengenai dasar perihal permohonan, dan hal-hal yang diminta untuk diputus. Pengajuan permohonan juga harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Perlu dicatat bahwa permohonan judicial review tidak dikenai biaya. Yang kedua, pendaftaran permohonan. Pendaftaran permohonan dapat dilakukan secara langsung atau secara daring melalui sistem informasi penanganan perkara elektronik. Terhadap permohonan yang diajukan, panitia Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan. Apabila belum lengkap, maka permohonan dapat diberi kesempatan untuk melengkapi permohonan tersebut dalam jangka waktu maksimal 7 hari sejak pemberitahuan kekurang lengkapan tersebut. Apabila dinilai sudah lengkap, maka permohonan tersebut akan dicatat dalam buku registrasi perkara dan pemohon akan diberi tanda terima. Yang ketiga, penjadwalan sidang dalam waktu 14 hari setelah permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama. Penetapan tersebut akan diumumkan kepada pemohon, termohon, pihak terkait, dan masyarakat umum. Yang keempat, pemeriksaan pendahuluan. Sebelum memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Dalam pemeriksaan tersebut, Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu maksimal 14 hari. Yang kelima, pemeriksaan persidangan. Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum. Dalam pemeriksaan persidangan, Hakim Konstitusi akan memeriksa permohonan dan alat bukti yang diajukan, yang meliputi yang pertama, pemeriksaan pokok permohonan, yang kedua, pemeriksaan alat bukti tertulis, yang ketiga, mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara, yang keempat, mendengarkan keterangan saksi, yang kelima, mendengarkan keterangan ahli, yang keenam, mendengarkan keterangan pihak terkait, yang ketujuh, pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, dan yang kedelapan, pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan bukti itu. Yang keenam adalah putusan. Setelah dilakukan pemeriksaan persidangan, Hakim Konstitusi melaksanakan sidang pleno untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila mufakat bulat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno Hakim Konstitusi menentukan putusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitia memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya. Adapun contoh undang-undang yang telah diuji konstitusi dan hasil keputusannya. Contoh yang pertama yaitu Pasal 24C ayat 1, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, dan memutuskan pembubaran konstitusi partai politik dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang kedua, Pasal 24A ayat 1, Amandemen 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Mahkamah Agung berwenang menjadi pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
Adapun hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi melaksanakan sidang pleno untuk mengambil putusan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, maka suara terakhir yaitu oleh Hakim Konstitusi yang menentukan. Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya, dampak yang terjadi jika undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar dan tidak dilakukan uji konstitusionalis. Yang pertama, undang-undang menjadi objek putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak sedang dalam proses pembahasan di DPR. Yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki daya paksa sehingga sangat tergantung dari rencana dana agenda dari DPR. Yang terakhir, meskipun dalam rancangan akademik undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi telah dijadikan dasar untuk mengubah suatu perundang-undangan, akan tetapi akan sangat tergantung pada proses pembahasan di DPR. Bismillah, perkenalkan nama saya Muhammad Radhi Abdillah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran mengenai materi kali ini. A. Kesimpulan. Berdasarkan dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut. Pertama, judicial review merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif di hadapan konstitutif yang berlaku. Yang berhak mengajukan judicial review adalah perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masa hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum atau privat, dan lembaga negara. 2. Prosedur judicial review meliputi 6 hal, yaitu pengajuan permohonan, pendaftaran permohonan, penjadwalan sidang, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan sidang, dan putusan. Yang ketiga, contoh undang-undang yang telah diuji konstitusi di Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 24C ayat 1, Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 24A ayat 1, Amandemen 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, dampak yang terjadi jika undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar tidak dilakukan uji konstitusionalis adalah undang-undang menjadi objek putusan Mahkamah Konstitusi, tidak sedang dalam proses pembahasan di DPR. Putusan MK tidak memiliki daya paksa sehingga sangat tergantung dari rencana daya agenda dari DPR. Meskipun dalam rancangan akademik undang-undang, putusan MK telah dijadikan dasar untuk mengubah suatu perundang-undangan, akan tetapi akan sangat tergantung pada proses pembahasan di DPR. B. Saran. Dimohon kepada pemerintah agar lebih teliti dalam membuat atau merevisi sebuah undang-undang, karena undang-undang itu adalah salah satu aturan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, sebelum undang-undang tersebut disahkan, sekiranya dapat diuji dengan lebih teliti lagi, agar ke depannya tidak ada lagi yang namanya protes atas undang-undang tersebut atau yang biasa disebut dengan demo. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Apabila ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Apabila ada kesalahan, jangan simpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.